Hai kawan tunaiku, kembali lagi di Bincang Tunaiku Amar Beng bersama aku, Ivo. Gimana kabar kalian hari ini kawan tunaiku? Masih semangat kan kerja dari rumah? Pokoknya semoga kawan tunaiku selalu sehat dan baik-baik aja ya. Seperti yang kita tahu nih, kondisi pandemi COVID-19 ini memang masih berdampak banget terhadap para pekerja yang ikut terkena imbas terpotong gaji atau dirumahkan. Oleh karena itu, pemerintah punya upaya tersendiri dalam menanggulangi permasalahan ini. Apa sih upaya yang diberikan? Pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan subsidi gaji guna membantu para pekerja yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan subsidi ini sudah meluncur sejak awal September ini loh. Nah, makanya di episode Bincang Tunai ke Amar B kali ini aku mau mengupas tuntas soal BLT atau bantuan langsung tunai atau subsidi gaji yang lagi hangat banget nih jadi perbincangan akhir-akhir ini. Hayo. Ya. Kawan tunaiku udah ada yang dapat dananya belum? Kalau sudah dapat, aku mau kasih tips juga di sini supaya nggak terbuang sia-sia subsidinya. Penasaran? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini dengan klik tombol notifikasinya ya kawan tunaiku. Seperti yang sudah aku ucapkan di awal, pemerintah sudah mempersiapkan dana BLT atau subsidi gaji kepada 13 juta karyawan Indonesia sebesar 31,2 triliun. Wow. BLT tersebut akan diberikan kepada para pekerja sebanyak 600.000 per bulannya. Program ini akan berlangsung selama 4 bulan kawan tunaiku. Kawan tunaiku pasti bertanya-tanya kan, gimana ya cara dapetin BLT-nya? Sabar. Sabar, sabar, aku coba sabar. Ada syaratnya dulu nih untuk mendapatkan BLT dari pemerintah. Pertama-tama adalah karyawan swasta. Karyawan swasta ini yang sudah terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah dan iuran di bawah 150.000 rupiah. Yang ketiga, bukan merupakan karyawan PNS dan BUMN. Keempat, bukan peserta program Kartu Prakerja. Dan yang terakhir, peserta masih aktif bekerja dan belum mengalami pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Kabar baiknya, dana BLT sudah mulai diluncurkan sejak awal September. Pemberian dana subsidi ini enggak dilakukan per bulan, tapi perhitungannya dilakukan dengan menyalurkan 2 bulan subsidi dalam 1 kali transfer. Artinya, pada pemberian BLT pertama ini, kawan tunaiku akan mendapatkan subsidi sebesar 1,2 juta rupiah yang dihitung sebagai subsidi untuk bulan September sampai bulan Oktober 2020. Wah, lumayan banget kan kawan tunaiku? Tapi kalau kamu termasuk yang mendapatkan subsidi gaji ini, jangan lupa untuk gunakan selalu dengan bijak ya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Kau hianati hati ini. Misalnya, buat makan makanan mewah atau buat hangout misalnya. Aduh, jangan salah kaprah deh. Nah, supaya kamu bisa menggunakan dana tersebut dengan bijak alias enggak dipakai untuk hedon semata, aku punya tips dan triknya. Yang pertama,
Gunakan dana untuk kebutuhan primer. Di saat pandemi ini, lebih baik dana subsidi digunakan untuk fokus dulu pada kebutuhan yang benar-benar harus dicukupkan. Contohnya digunakan untuk makanan atau bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, dan sebagainya. Yang lain, baiknya dikesampingkan dulu atau dikurangi dulu ya. Kedua, gunakan untuk membayar utang-utangmu. Seperti yang sudah kita ketahui, utang adalah kewajiban yang harus kamu lunasi. Kalau memang ada sisa dana BLT, yuk gunakan untuk membayar utang. Tips selanjutnya, kamu bisa gunakan dana subsidi untuk modal usaha. Kalau kamu berpikir untuk membuka bisnis sebagai pendapatan tambahan, dana ini bisa kamu gunakan untuk modalnya loh. Sebagai contoh, kamu mau buat bisnis frozen food. Dana ini bisa kamu gunakan untuk biaya produksi hingga pemasarannya. Yang terakhir, ditabung atau gunakan untuk investasi. Semua kebutuhan dan tanggung jawabmu sudah tercukupi. Nah, sekarang kamu sudah bisa mulai menabung atau digunakan untuk berinvestasi agar kamu tetap selalu punya pegangan di situasi apapun. Karena namanya juga lagi pandemi, kita nggak pernah tahu apa yang akan pernah terjadi kan? Itu dia tadi beberapa solusi dari aku tentang tips-tips yang bisa kamu lakukan agar dana subsidi gaji kamu bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Semoga dengan adanya tips tadi kawan tunaiku jadi makin bisa lebih siap nih untuk menghadapi permasalahan ekonomi di era pandemi ini dan juga kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Pokoknya kawan tunaiku harus selalu ingat untuk enggak menyia-nyiakan dana subsidi gaji ini yang sudah kamu terima ya. Dan jangan lupa untuk memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan pokok kamu dulu ya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung video nih kawan tunaiku. Sebelum aku undur diri, yuk like, subscribe, dan share channel ini. Oh ya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips menarik seputar keuangan dari tunaiku. Sampai ketemu di video berikutnya ya kawan tunaiku. Bye!